Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar Bu Eli hari ini? Alhamdulillah Bu Siti baik. Bagaimana kabarnya Bu Siti juga hari ini? Oke, alhamdulillah Bu Eli, saya sehat dan pastinya kita selalu bahagia ya. Ya, insya Allah amin Bu Siti. Oh iya Bu Eli, hari ini ada rencana mau proses coaching ya? Nggih, bener Bu Siti. Oke, oke Bu Eli, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ini Bu Eli. Nantinya saya sebagai pengamat yang mengamati coach dan coachee selama proses berjalannya coaching. Nggih. Kemudian Bu Eli, yang nantinya dilakukan Bu Eli itu apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang sudah. Maksudnya itu, apakah coaching yang sudah dilakukan Bu Eli itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana yang di dalamnya itu terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian Bu Eli nantinya saya akan mengamati juga Bu Eli, apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan kata kunci dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh coach itu sendiri. Dan saya di sini juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach dengan pertanyaan yang Ibu Eli sampaikan nantinya. Kemudian di dalam proses coaching ini Bu Eli, saya berharap coaching yang dilakukan Bu Eli itu sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Eli ya. Nggih, Bu. Di mana di situ terdapat kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Ini Bu Eli, mungkin sebelum dilaksanakannya observasi pada hari ini, saya akan menanyakan beberapa hal ini sama Bu Eli. Boleh ya Bu Eli ya? Monggo Ibu, sangat diperbolehkan sekali. Baik Ibu Eli, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini nantinya Bu Eli? Nggih Bu, insya Allah nanti kompetensi yang saya ingin kembangkan di dalam proses coaching ini pada coaching saya nanti yaitu pastinya itu kehadiran penuh atau presensi dan juga mendengarkan secara aktif dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Jadi dalam proses coaching ini nantinya Ibu Eli akan mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Ibu Eli ya, benar Nggih, ya? benar Bu. Di mana nanti terdapat kehadiran penuh atau present, Nggih. kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nggih, Nggih benar Bu Eli. Ibu. Oke, dari ketiga kompetensi ini Bu Eli, mana yang lebih spesifik yang akan Bu Eli kembangkan nantinya selama proses observasi? Nggih, nanti yang akan saya kembangkan dari ketiga kompetensi yang tadi sudah saya sampaikan tadi itu Ibu, yaitu mendengarkan dengan aktif ketika coach melakukan atau memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang akan saya ajukan dan juga nantinya saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot pada coach tersebut. Nggih. Oke, baik Ibu Eli. Berarti nanti ada 2 kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Eli kembangkan ya, Nggih. yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Eli, ini untuk indikator Ibu Eli, untuk indikator ketercapaian pengembangan Ibu Eli, mana yang diinginkan itu apa Ibu Eli? Nggih, ketercapaian yang ingin dikembangkan ketika nanti saya melakukan coaching pada coach saya yaitu bagaimana coach tersebut dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang terjadi atau permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan juga nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sehingga mampu memberdayakan dan mengembangkan atau menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach tersebut, nggih. Oke, jadi ketercapaian yang diharapkan sama Bu Eli itu bahwasannya nanti coach bisa menemukan solusi akan permasalahan yang dihadapinya dengan mengembangkan dan memperdayakan ya, memperdayakan dan mengembangkan
potensi yang ada di dalam dirinya. Nggih. Jadi di sini nanti Bu Eli itu akan menuntun ya, Nggih, Ibu, sehingga pastinya. si koci itu nantinya menemukan sendiri apa sih atau solusi langkah-langkah apa yang nantinya akan digunakan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nggih, benar Iya. sekali, Ibu. Oke, Nggih. baik Bu Eli, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Nggih, Eli. nggih, Silakan Bu Eli untuk melakukan coaching yang nantinya akan saya ini Bu Eli, saya amati nggih Bu Eli nggih. nggih, Nggih. begitu. Nanti Bu Eli setelah proses coaching, Nggih, kita ngobrol-ngobrol lagi ya? nggih, sangat diperbolehkan sekali, Ibu. Nggih. Nggih. Silakan untuk melakukan coaching Bu Eli. Nggih, matur nuwun Ibu Siti. Nggih. Monggo saya mau kucing dulu nggih. Nggih, 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 nggih. monggo. Monggo, monggo. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Eli. Bagaimana kabarnya Bu Puji hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eli gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sudah pasti sehat dan semoga kita selalu sehat nggih. Oke, Nggih, amin. nggih Bu Puji, kemarin kita sudah banyak berbincang-bincang walaupun cuma sebentar nggih. Jadi apa yang sekarang ini akan kita diskusi atau Bu Puji ingin obrolkan? Oke Bu Eli, jadi ini saya pengen ngobrol sama Bu Eli. Jadi akhir-akhir ini Bu ya, antusiasme murid di kelas saya itu menurun Bu. Oke, sehingga pembelajaran di kelas saya itu monoton. Seperti itu Bu Eli. Nggih, jadi menurut Bu Puji, apa yang ingin Bu Puji harapkan dari obrolan kita sekarang ini? Oke, jadi seperti ini Bu Eli, saya itu pengen menemukan solusi dari permasalahan saya Bu, yaitu tentang antusiasme murid di kelas yang menurun, sehingga Nggih. pembelajaran di kelas saya itu menjadi monoton Bu Eli. Nggih. Nah, menurut Bu Puji sendiri, apa yang membuat murid-muridnya Bu Puji itu kurang antusias dalam pembelajaran apa yang Bu Puji lakukan ketika di kelas? Oke Bu, kalau saya ingat-ingat kembali itu Bu, karena memang saya masih menerapkan pembelajaran berpusat pada guru ya Bu ya, sehingga pembelajaran menjadi monoton, membosankan, sehingga anak-anak itu di kelas menjadi bosan, terus ngomong-ngomong sendiri juga, nggak begitu memperhatikan saya pada saat mengajar. Oh, begitu nggih Bu Puji. Nah, menurut panjenengan, kira-kira apa saja yang dapat membuat mereka anak murid-murid Bu Puji itu bisa antusias dalam melaksanakan pembelajaran yang Bu Puji lakukan? Ya, kalau menurut saya Bu ya, mungkin yang bisa meningkatkan antusiasme murid dalam pembelajaran itu saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, sehingga di kelas juga nanti tidak akan membosankan. Seperti itu Bu Eli. Wah, ide yang bagus Bu Puji, saya sangat setuju sekali dan sependapat apa yang panjenengan tadi sampaikan. Nah, lalu menurut Bu Puji sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-muridnya Bu Puji itu merasa senang dan juga tidak bosan ketika mendengarkan pembelajaran atau menyimak pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Puji? Mungkin nanti saya itu menerapkan pembelajaran sambil bermain ya Bu ya. Kalau sekarang kan sudah ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pembelajaran nanti di sela-sela pembelajaran saya bisa memberikan ice breaking juga kepada anak-anak, sehingga anak-anak nanti juga tidak bosan. Seperti itu Bu Eli. Wah, sangat luar biasa, bagus sekali Bu Puji. Nah, kalau boleh tahu juga, Bu Puji ketika melaksanakan pembelajaran itu menggunakan sumber belajar apa saja nggih? Oke, kalau saat ini Bu, saya memang kebanyakan masih sumber belajarnya di buku teks siswa Bu. Biasanya saya pinjam di perpustakaan atau LKS yang anak-anak beli, itu saja Bu. Oh, selain itu, apakah ada sumber belajar yang lainnya menurut Bu Puji? Menurut saya sumber belajar yang lain itu luas Bu ya, cuma saya belum memanfaatkannya. Kalau sumber belajar yang yang dimaksud tadi itu bisa dari video YouTube Bu ya, terus bisa juga dari Canva. Untuk yang sekarang lagi viral itu bisa TikTok sama Instagram ya Bu ya. Wah, TikTok ini sangat-sangat sekali, Iya. sangat disenangi anak-anaknya, itu betul sekali apa yang sudah Bu Puji terapkan tadinya nggih. Saya yakin sekali dengan sumber belajar yang baru, kalau nanti membuat anak-anak murid-murid Bu Puji itu lebih antusias dan senang dalam mengikuti pembelajarannya Bu Puji. Nggih. Nah, sekarang jadi apa yang jadi rencananya Bu Puji ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bu Puji hadapi?
Gini Bu Eli, jadi saya sudah merancang rencana ya Bu ya. Kira-kira nantinya saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, Hmm. pada saat nanti Hmm. media pembelajarannya bukan cuma buku teks saja, saya bisa menampilkan video pembelajaran di YouTube ya Bu Hmm. ya. Nggih. Terus juga di Instagram sama TikTok juga. Hmm. Terus saya juga nanti akan memberikan tugas sesuai dengan bakat dan minat siswa. Mungkin Hmm. saya kurang memperhatikan gaya belajar siswa ya Bu ya. Oh, Karena gaya gitu. belajar siswa kan berbeda-beda, ada yang auditori, kinestetik, sama visual, itu Wah, yang belum saya terapkan ya Bu nggih. ya. Nanti juga mungkin saya akan memberikan tugas-tugas siswa nanti, anak-anak bisa membuat video, Hmm. bisa video by Canva juga, dan juga bisa membuat laporan digital, seperti itu Bu. Wah, itu rencana yang luar biasa bagus sekali Bu Puji. Nggih, semoga nanti Bu Puji bisa berhasil melaksanakan rencana yang sudah Bu Puji rancangkan tadi itu tadi. Oh nggih Bu Puji. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencananya Bu Puji tadi? Oke, saya akan selalu berkomitmen membuat rencana di mana nantinya pada saat pembelajaran saya Hmm. akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan Bu ya, atau pembelajaran yang berdiferensiasi Hmm. dengan menggunakan media pembelajaran yang bermacam-macam, tidak Hmm. hanya buku teks saja ya Nggih. Bu ya. Hmm. Saya juga akan menjalankan yang namanya Merdeka Belajar Bu. Oke, Hmm. agar anak-anak nantinya senang dalam pembelajaran dan juga pada saat nanti mengerjakan tugas, anak-anak mengerjakan tugas sesuai dengan Hmm. bakat dan minat anak-anak itu sendiri Bu Eli. Wah, sangat bagus sekali. Saya mendukung sekali komitmen tadi apa yang sudah direncanakan oleh Bu Puji. Mudah-mudahan dapat berjalancar dengan baik dan juga sesuai harapan. Enggih, itu tadi. Nah, dalam menjaga komitmen tersebut, siapa yang akan Bu Puji rencana ajak kolaborasi? Oke, karena di sekolah saya itu ada guru penggeraknya ya Bu ya, Hmm. namanya Bu Wahyu. Nanti Hmm. rencananya saya juga akan Hmm. mengajak Bu Wahyu berkolaborasi, dan teman saya juga ada yang pintar IT Bu, Hmm. namanya Pak Baktiar. Mungkin nanti saya akan meminta bantuan beliau dalam mengembangkan media pembelajaran yang berbasis IT, seperti itu Bu. Nggih, alhamdulillah jadi Bu Puji dikelilingi oleh rekan-rekan sejawat yang sangat mendukung apa yang nanti akan menjadi program atau rencana Bu Puji. Nggih, semoga terlaksana dengan baik, semoga berjalan dengan lancar, anak-anak jadi lebih antusias di dalam pembelajarannya Bu Puji. Nggih. Oke, siap. Nggih, terima kasih Oke, waktu. saya juga mengucapkan terima kasih Bu Eli karena sudah Nggih, meluangkan waktu untuk saya untuk nggih, berdiskusi, sehingga saya sudah lega ya Bu ya, akhirnya nggih. saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Nggih, sama-sama. Nanti jika ada yang diperlukan lagi, diinginkan atau kita obrolkan lagi, monggo saya siap bersedia Bu Oke, Puji. jangan bosan-bosan ya Bu ya, nantinya kalau saya sering ajak berdiskusi. Siap Bu Puji. Nggih. Oke. Nggih. Terima kasih Bu Eli, saya Posisiku. Baik, Bu Eli, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nggih, Bu Siti, monggo. Oke, setelah proses coaching tadi sesuai dengan perjanjian kita, bahwasannya kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Ibu Eli, apakah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar? Nggih, Bu Siti, alhamdulillah tadi proses coaching saya berjalan dengan baik dan sangat lancar. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi Bu, setelah melakukan observasi dengan Koci, tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih kepada Bu Eli. Nggih, Bu, monggo. Oke, begini Bu Eli, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Nggih, Ibu, terima kasih tadi ketika saya melakukan coaching, pada coaching saya itu saya menggunakan Alur Tirta, di mana Alur Tirta itu saya pertama menanyakan tujuannya, mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya berusaha untuk menggali potensi dengan memberdayakan dan juga mengembangkan potensi yang ada dalam diri kunci tersebut, sehingga kunci tersebut mampu untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini. Oke, baik. Jadi Bu Eli sudah berhasil ya melakukan coaching dengan Alur Tirta, dan sesuai dengan yang saya amati juga Ibu, ada beberapa catatan ini Bu Eli yang akan saya sampaikan kepada panjenengan, bahwasannya Bu Eli sudah berhasil menyampaikan menyampaikan
di sini menyampaikan dan melakukan coaching dengan alur tirta itu sendiri. Di mana di sini Bu Eli sudah menanyakan tujuan pada coachee, kemudian mengidentifikasi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee itu sendiri. Kemudian tadi Bu Eli sudah mengarahkan coachee untuk melakukan rencana aksinya atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalahnya itu sendiri. Dan di sini saya sudah melihat ini dan ketika mengamati Bu Eli sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coachee. Menemukan rasa tanggung jawab sehingga coachee itu bisa melakukan rencana aksinya dengan baik. Dan di sini Bu Eli saya juga melihat dan mendengarkan loh percakapannya Bu Eli dengan coachee. Ibu sudah fokus, artinya adalah Ibu sudah present di sini, sudah kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan secara aktif sehingga Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menggunakan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee itu sendiri. Dan di sini Bu, sudah sangat bagus sekali akan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Eli beserta coachee tadi. Mudah-mudahan Ibu Eli sukses dan diberi kemudahan-kemudahan ya Bu Eli ya, sehingga untuk proses coaching berikutnya lebih baik dari sebelumnya. Nggih, amin. Terima kasih Bu Siti. Oh iya, Bu Eli tinggal satu lagi nih. Nggih, monggo Bu Siti. Enggak apa-apa ya Bu Eli ya? Nggih, monggo mboten menapa Ibu. Nggih. Nggih. Ini Bu Eli untuk kedepannya Bu Eli nggih. Nggih. Kepotensi apa lagi yang ingin dikembangkan ini berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu Eli? Nggih Ibu, dari apa yang sudah saya lakukan tadi, saya nantinya ke depannya itu ingin mendalami coaching ini dengan menggunakan alur tirta sehingga nantinya saya melakukan coaching itu akan bisa lebih baik lagi Iya, Ibu. Nggih. betul. Nggih. Ini Bu Eli ya. Jadi Bu Eli untuk mengembangkan kepotensi di dalam proses coaching, Ibu Eli ini ingin mendalami proses coaching itu melalui alur tirta nggih Bu Eli nggih. Sehingga coaching-coaching berikutnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Benar gitu ya Bu Eli ya? Nggih Ibu, sehingga nantinya saya dapat mengembangkan, menggali potensi yang ada pada diri coachee saya nantinya. Oke, luar biasa Bu Eli. Baik Bu Eli, terima kasih ya Bu Eli ya kegiatan tanya jawab seperti ini dan tadi Bu Eli sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu Eli ya. Nggih Ibu, terima kasih juga saya diberi kesempatan. Nggih, sama-sama Bu Eli. Semoga kita semuanya sehat-sehat nggih. Amin. Kemudian kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Nggih Ibu, siap. Nggih, saya akhiri nggih Bu Eli nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Nggih, sami-sami Bu Eli. Nggih, monggo Ibu. Nggih, monggo.